Oke teman-teman, welcome back. Di video kali ini saya membahas tentang upgrade dari Ethereum teman-teman ya, yang barusan saya terjadi di tanggal 3 Desember 2025 teman-teman, yaitu Ethereum Fusaka upgrade teman-teman ya. Jadi apa sih itu Fusaka upgrade? Jadi si Ethereum ini teman-teman baru saja ngedrop upgrade paling besar semenjak upgrade terakhir itu di 7 Mei teman-teman ya. Nama upgrade-nya itu Pectra, yaitu di kali ini teman-teman itu nama upgrade-nya Fusaka teman-teman. Agak aneh ya teman-teman, Fusaka, Pectra, The Merge, Denkan teman-teman ya. Kali ini Fusaka, kita bahas Fusaka teman-teman ya. Nah, upgrade ini teman-teman itu bukan cuman upgrade mainnet biasa seperti tools previous update teman-teman ya, Denkan dan Pectra, tapi di upgrade ini teman-teman itu lebih ke arah evolusi yang bikin Ethereum itu siap lari ke masa depan teman-teman, dengan TPS yang ya lumayan besar teman-teman ya, lumayan banyak ya, 100.000 TPS atau enggak 100.000 transaction per second. Jadi mari kita kupas teman-teman tentang upgrade Fusaka ini. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam mainnetnya dan apa yang diubah dan kenapa ini penting buat masa depan dari Ethereum. Pertama-tama kita bahas dulu dari namanya nih teman-teman ya. Jadi nama Fusaka itu bukan muncul sembarangan dari kepala Vitalik teman-teman ya. Tapi Fusaka itu mengikuti tradisi Ethereum yang selalu menggabungkan dua dunia teman-teman ya. Satu nama untuk consensus layer dan satu lagi untuk execution layer teman-teman. Jadi pada upgrade Fusaka ini Ethereum itu mengambil nama Fulu teman-teman ya. Jadi Fulu itu nama sebuah bintang yang mewakili stabilitas kosmik. Teman-teman bisa search di Google teman-teman ya, dari sistem consensus layer yang mana itu adalah signature dari Ethereum. Nah, lalu dia memadukannya dengan Osaka teman-teman. Jadi kota tuan rumah di DevCon teman-teman 2025 ini yang mempresentasikan pusat aktivitas para developernya. Nah, dari kombinasi Fulu dan Osaka ini teman-teman jadilah Fusaka teman-teman ya. Ini agak aneh ya, kayak kita tahu lah Vitalik gimana anehnya juga ya, jadi wajarin aja lah. Jadi upgrade Fusaka ini teman-teman, inspirasinya itu melanjutkan dari pola-pola hybrid upgrade Ethereum sebelumnya teman-teman ya. Seperti melahirkan nama sebuah pernah di 2022 kalau nggak salah ya, itu upgrade-nya nama Sapela teman-teman. Itu menggabungkan kota Shanghai plus bintang Capella teman-teman. Terus tuh ada Denkan ya, Deneb dan Kenkan. Terus yang terakhir itu Pectra teman-teman ya, Prague dan Electra. Nah, tradisi ini teman-teman itu sengaja dibuat oleh Vitalik, itu menandai bahwa setiap hard fork Ethereum itu adalah perpaduan antara inovasi teknis dan budaya komunitas yang mendorong ekosistem Ethereum itu terus berevolusi teman-teman ya. Yang mana kita tahu blockchain itu adalah semakin banyak komunitasnya teman-teman, semakin kuat project atau enggak koinnya teman-teman, seperti Bitcoin ya. Semakin banyak yang membeli, maka semakin mahal harganya. Nah teman-teman, Ethereum itu berevolusi lewat serangkaian upgrade besar yang membuka jalan menuju skalabilitas masif teman-teman. Jadi perjalanan itu dimulai dari The Merge teman-teman, yang mana ini tuh upgrade di kota Paris teman-teman ya, di tahun 2022. Momen ketika Ethereum meninggalkan proof of work teman-teman. Jadi di 2022 itu kan sebelumnya ya, dari 2014 Ethereum itu kan POS ya, dia itu mirip kayak Bitcoin, cuman waktu upgrade pertamanya dia itu berubah POW teman-teman ya, mirip seperti Bitcoin atau enggak proof of work. Jadi di 2022 mereka ganti evolusi besar-besaran menjadi proof of stake. Jadi kalau orang mau mining itu nggak kayak Bitcoin. Kalau mining kan kita pakai hardware teman-teman ya, atau nggak pakai ya node-node ya laptop kita, atau enggak hardware mining gitu teman-teman. Klasik ya, ASIC. Cuman sekarang kalau kita mau mining itu pakai Ethereum juga, kita staking teman-teman ya, untuk berkontribusi di dalam konsensusnya. Nah, di sini teman-teman itu sebagai fondasi efisien dari energi teman-teman. Karena kalau misalnya Bitcoin memang susah banget di mining karena membutuhkan energi hardware teman-teman, yang membutuhkan listrik yang banyak. Makanya banyak negara-negara besar itu seperti Cina, seperti El Salvador teman-teman, itu miningnya nggak main-main teman-teman. Bahkan dia memanfaatkan energi dari gunung Merapi mereka.
Lalu kita masuk ke upgrade Sapela teman-teman, yaitu Shanghai dan Sapela di 2023. Upgrade yang akhirnya mengizinkan validator itu menarik Ethereum yang mereka staking, membuat ekosistem staking itu makin tumbuh pesat ya di POS-nya. Nah, pada Maret 2024 teman-teman, itu ada upgrade Denkan teman-teman ya. Ini upgrade yang memperkenalkan sebuah modul Blobs namanya teman-teman, BLOBS. Jadi wadah data murah untuk layer 2 Arbitrum dan beberapa layer 2 yang ada di Ethereum termasuk Manta teman-teman. Nah, ini tuh sukses teman-teman, menurunkan biaya transaksi karena kita menggunakan layer 2. Kita tahu ya, masalah utama dari Ethereum dulu ya, zaman-zaman 2024 itu kan ada di fee-nya teman-teman, gas fee, apalagi rame ya, gas fee-nya sangat mahal banget. Jadi muncullah Denkan untuk memaksimalkan L2-nya dari Ethereum teman-teman. Nah, di Denkan ini teman-teman nggak main-main ya, dia memaksimalkan hingga 90-95% gas fee. Nah, setelah itu teman-teman, di Mei 2025 itu last upgrade sebelum Fusaka itu ada Pectra teman-teman ya. Jadi si Pectra ini meningkatkan kapasitas blob yang sebelumnya ada di Denkan teman-teman ya. Itu fleksibilitasnya untuk validator. Jadi mematangkan fondasi dari skalibilitas dari Denkan ini. Ini seperti upgrade dari memaksimalkan Denkan lah teman-teman ya untuk Pectra ini. Jadi semua itu berpuncak pada upgrade yang sekarang, yaitu Fusaka teman-teman, yang mana telah terjadi ya 3 Desember 2025. Yaitu upgrade yang membawa sebuah protokol namanya PeerDAS teman-teman, atau enggak Peer Data Availability Sampling teman-teman. Nah, dan data availability sampling ini itu membuka pintu untuk Ethereum menuju performa 100.000 transaction per second untuk layer 1 sendiri teman-teman. Itu sangat perubahannya sangat besar ya menurut saya teman-teman, dan juga menjadikannya siap menjadi settlement untuk layer global di dunia Web3. Nah, terus tuh apa aja teman-teman yang berubah di upgrade Fusaka ini di Ethereum teman-teman. Jadi yang berubah di Fusaka itu bukan ya hal yang bisa kita bilang kecil, seperti misalnya upgrade Denkan, upgrade Pectra teman-teman ya. Jadi itu upgrade yang nge-rewire cara Ethereum itu bernafas teman-teman. Ini seperti jantungnya ya, intinya lah teman-teman ya. Jadi dia tuh mengubah Ethereum untuk menyimpan data dan nge-handle traffic yang ada layer 2 yang dibuat yang dimaksimalkan di Pectra teman-teman. Nah, kalau diringkas dalam vibes yang gampang ditelan teman-teman oleh teman-teman di sini, itu lo ini adalah semacam transformasi yang terjadi pada Ethereum itu lebih ringan, lebih cepat dan lebih scalable. Karena Fusaka itu ngenalin sistem baru bernama PeerDAS tadi teman-teman, yaitu Peer Data Availability Sampling teman-teman. Jadi dulu itu node itu harus ngedownload seluruh data blob untuk validasi sebuah transaction teman-teman ya. Jadi analoginya itu teman seperti kita itu harus membaca satu buku penuh cuman untuk cek satu paragraf. Nah, di Fusaka teman-teman jadi suatu node teman-teman POS itu cukup sampling sebagian kecil data lewat peer to peer, tetapi tetap bisa memaksimalkan integritas data secara keseluruhan teman-teman ya. Nah, jadi efeknya itu apa teman-teman? Jadi beban jaringan untuk Ethereum di layer 1-nya sendiri, pure di layer 1 sendiri itu jadi turun drastis teman-teman. Terus tuh kapasitasnya itu juga meningkat gila-gilaan ya, karena layer 2 juga dapat mengambil aksi teman-teman ya, berkontribusi di dalam keluasan kapasitas dan TPS ini teman-teman. Jadi bisa dibilang super lega lah ya, untuk bullish juga untuk layer 2 di Ethereum. Jadi upgrade ini juga teman-teman menaikkan batas gas fee ya, masalah utama dari Ethereum itu per blok. Jadi makin, kalau misalnya dulu kan makin banyak transaction, makin ramai Ethereum, itu kan makin mahal teman-teman ya untuk gas fee-nya. Jadi sekarang itu lebih banyak transaksi plus data bisa masuk tiap blok tanpa bikin jaringan mengap-mengap ya teman-teman. Terus tuh gas fee-nya juga makin kecil. Nah, ini seperti perubahan 180 derajat langsung teman-teman ya. Nah, kombinasi scaling plus efisiensi ini teman-teman bikin Ethereum siap menghadapi arus besar di era roll up ini teman-teman ya. Roll up, dApps dan traffic Web3 yang semakin ramai ya, karena usernya semakin bertambah teman-teman. Demand dari pengguna kripto itu makin bertambah teman-teman. Jadi Ethereum menaikkan kapasitas dari protokol mereka dari melewati upgrade Fusaka ini.
Nah, dengan kata lain, teman-teman, Fusaka upgrade itu bisa bikin Ethereum juga ya naik kelas ya, saya bilang teman-teman ya. Dari blockchain yang bisa scaling itu jadi blockchain yang bisa siap ngehandling dunia penuh dengan user aktif teman-teman ya, atau enggak address aktif yang banyak lah teman-teman ya, tanpa kompromi dari desentralisasi. Nah, ini tuh bukan patch teman-teman ya, tapi ini adalah evolusi fondasi dari Ethereum, bukan patch seperti misalnya app Denkan ke Pectra, karena Pectra itu memaksimalkan Denkan doang teman-teman, tapi di Fusaka ini itu lebih ke arah langsung memperbaiki dari fondasinya teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari upgrade Fusaka ini teman-teman? Tujuan dari upgrade Fusaka itu kayak Ethereum lagi nge-upgrade ya inti dari permasalahan mereka, protokol mereka ya, organ vitalnya lah, nafasnya ya, jantungnya ya, supaya bisa siap hidup di dunia yang trafficnya makin brutal karena user demand makin bertambah teman-teman. Daripada lari ya ke tempat yang lain ya, misalnya wah Ethereum jelek nih, saya mau lari ke Polygon ya. Nah, itu upgrade Pusaka ini bisa memaksimalkan kejadian tersebut teman-teman. Contoh misalnya Polymarket kan dulu itu berdiri di atas Ethereum ya, karena kemahalan fee-nya, jadi mereka bridge ya, langsung migrasi ke Polychain teman-teman, ke Polygon ya. Jadi tujuan pertama yang saya lihat di sini teman-teman, di upgrade Fusaka mungkin ya akan meningkatkan skalabilitas secara ekstrim dari Ethereum-nya. Jadi Fusaka itu membawa protokol peer dash teman-teman ya, mekanisme yang bikin node itu cukup memeriksa potongan kecil data doang tanpa harus mengunduh semua buku teman-teman. Misalnya kayak tadi contohnya analoginya, kalau kita mau cari suatu paragraf kita harus baca semua buku. Nah, enggak teman-teman ya. Kalau di peer dash ini itu cukup cari keywordnya doang ya, kayak misalnya baca di kamus bahasa Inggris lah ya, kita cari abjadnya dulu teman-teman. Nah, ini tuh memperluas kapasitas Ethereum teman-teman untuk menampung data rollup juga, dan membuka jalan menuju performa puluhan hingga ratusan ribu transaction per second teman-teman, tanpa ngejatuhin desentralisasinya, tanpa misalnya mematikan jaringannya seperti Solana teman-teman ya, contoh. Nah, yang kedua yang saya lihat teman-teman itu tujuan dari Fusaka ini itu menurunkan biaya dan memberi ruang tumbuh bagi anak-anak mereka, yaitu layer 2 ya teman-teman. Jadi dengan biaya data yang lebih rendah dan kapasitas blok yang lebih besar, rollup itu seperti Bash, Arbitrum, Optimis ya, ZK Zinc teman-teman, dan layer 2 lain yang ada di Ethereum, Manta juga termasuk ya, itu bisa mengeksekusi transaksi lebih murah dan lebih cepat teman-teman. Jadi Fusaka itu didesain bukan buat jadi layer 1 makin cepat, Ethereum-nya makin cepat, tapi untuk mengangkat juga ekosistemnya mereka, yaitu layer 2 teman-teman. Dan ini bisa menjadi ekspansif yang sustainable bisa saya bilang ya. Terus yang ketiga yang saya lihat teman-teman, ini tuh bisa memperkuat fondasi jangka panjang dari Ethereum, karena mereka memperkuat tanah mereka untuk berdiri nih. Jadi mereka kalau kena angin nggak gampang jatuh gitu teman-teman ya. Jadi upgrade ini tuh mematangkan desain data availability dari Ethereum yang merupakan pilar penting dalam roadmap, seperti misalnya the source ya dan the scores dari upgrade 2022 teman-teman. Jadi dengan fondasi ini Ethereum itu mungkin akan bergerak ke menuju era modular blockchain teman-teman ya, seperti ya blockchain baru layer 1 yang barusan muncul di 2025 ini teman-teman ya, yang mungkin akan menjadi lebih efisien daripada modular blockchain yang baru, aman dan juga tetap ringan untuk validator ya, yang mungkin lebih memilih untuk saya mendingan bangun di atas Solana aja deh, saya mendingan bangun di atas Bash aja deh, di BSC aja deh. Nah, ini mungkin orang-orang akan berpikir lain lagi, saya mau bangun di Ethereum, karena Ethereum sudah nggak seperti dulu lagi teman-teman ya, dari sisi fee dan juga ya beberapa kekurangannya. Nah, kalau kita lihat dari price action-nya teman-teman ya, per hari ini itu tanggal 4 teman-teman, jam 19.26 ya WITA. Ini kita lihat di daily chart-nya teman-teman. Emang habis market structure MSS teman-teman, market structure shift teman-teman ya. Bersamaan juga dengan Bitcoin yang mana dia nge-bounce kan teman-teman barusan ya, dari 84 ke 93 teman-teman, dan lagi ranging di 93.000. Kalau kita lihat dari Ethereum teman-teman, ini downtrend kan teman-teman ya. Jadi ini kita bisa bilang low. Nah, dia membentuk lower high. Terus ini high-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada lower high, pasti selalu ada higher high. Nah, kalau misalnya kita anggap ini higher high-nya,
Berarti dia tuh mencari lower high yang baru, teman-teman, entah di sini ya atau enggak di sini. Cuman yang saya tahu pasti, mungkin akan mantul di daerah sini dulu untuk turun mencari garis baru ini, teman-teman, atau enggak lower high saya bilang ya. Mungkin akan mantul di sini atau enggak mantul di daerah Fibo OTI 0.786. Lalu membentuk lower high baru. Setelah ada lower high baru mungkin akan membentuk higher high barunya yang akan mungkin dibentuk di sini atau enggak di sini, atau enggak mungkin dia akan menembus ini, teman-teman, di daerah 3.700-an ini, teman-teman, kalau nggak salah ya. Jadi mungkin akan retrace dulu untuk mencari lower high, lalu akan mengejar higher high barunya. Ini dari sisi price action, teman-teman ya, di Ethereum daily candle. Terus tuh bagaimana kalau misalnya kita lihat dari on-chain metriknya, teman-teman. Nah, ini tuh data dari CryptoCoin, teman-teman, baru ya, Desember tanggal 4. Jadi grafik ini, teman-teman, itu menampilkan exchange reserve Ethereum, teman-teman, yaitu garis ungunya dibandingkan dengan pergerakan dari Ethereum ya, untuk garis hitamnya, teman-teman, selama 1 bulan dari tanggal 4 sampai dari 4 November sampai 4 Desember, teman-teman. Jadi exchange reserve, teman-teman, itu menunjukkan total, ini grafik garis ungu itu menunjukkan total Ethereum yang tersimpan di dalam bursa CEX, teman-teman, seperti Binance, Bybit ya, Coinbase dan lain-lain. Dan juga metrik ini tuh sering dipakai untuk membaca tekanan jual, teman-teman, karena banyak Ethereum yang disimpan di di CEX, teman-teman ya. Jadi supply Ethereum yang ada di CEX itu menurun, teman-teman ya. Kita lihat di sini ada di level sekitar 2.790-an, teman-teman ya. Yang dimana jika supply-nya menurun, maka tekanan jual akan menurun, teman-teman, karena banyak Ethereum yang keluar dari CEX. Artinya apa? Banyak orang yang mengambil Ethereum dari CEX, teman-teman, dan menyimpan di wallet ledger mereka sendiri, teman-teman ya. Dan juga kita tahu refleksinya, teman-teman, semakin turun supply Ethereum yang ada di CEX, maka harga Ethereum demand-nya itu akan naik, teman-teman, karena supply berkurang di CEX ya. Makanya demand-nya langsung naik. Ini harga Ethereum, teman-teman, harga sekarang, teman-teman ya. Lalu data kedua, teman-teman, yaitu total value stake dari Ethereum, teman-teman, atau enggak TVS-nya dalam sama ya, 1 bulan terakhir, 4 November sampai 4 Desember, teman-teman. Jadi TVS ini itu garis ungu, teman-teman ya. Terus tuh sama ya. Ini garis hitam itu harga dari Ethereum. Jadi total TVS ini, teman-teman, atau enggak total value stake, itu menggambarkan berapa banyak ETH yang dikunci oleh validator dalam mekanisme proof of stake-nya, teman-teman. Jadi misalnya berapa banyak ETH yang digunakan untuk memining ETH. Ngerti nggak, teman-teman? Kayak misalnya Bitcoin ya. Berapa banyak komputer atau enggak hardware yang digunakan untuk memining Bitcoin. Karena Bitcoin kan PoW ya, node-nya berarti hardware kan. Nah, kalau ini Ethereum kan sekarang PoS ya, proof of stake. Jadi dia kalau mau mining ya kita harus pakai Ethereum-nya. Diapain ya? Di stake, teman-teman ya, di stake di official Ethereum-nya sendiri, di smart contract-nya. Metrik ini, teman-teman, sering digunakan untuk membaca tingkat kepercayaan jangka panjang terhadap jaringan dari Ethereum, karena banyak Ethereum yang di staking. Kita di sini menanjak, teman-teman ya, sempat turun tajam karena ini di event 10-11, teman-teman ya, yang dimana Trump, kita tahu ya, Trump memberikan di tanggal 10 kemarin, teman-teman, 10 November, Trump memberikan pajak kepada Cina ya, 115 ya, tax again and again, teman, tarif, makanya turun. Terus tuh discovery, teman-teman, kita lihat di sini ya, semakin tinggi kepercayaan Ethereum untuk di staking, apalagi dari BitGo dan Bitmain, teman-teman, dan juga dari Fundstrat dari Tom Lee yang terus membeli. Jika nilai staking TVS ini meningkat, teman-teman, itu menunjukkan semakin banyak investor memilih mengunci aset mereka untuk keamanan jaringan ketimbang menjualnya di pasar terbuka, teman-teman. Selama periode ini, TVS itu terlihat bergerak naik secara bertahap, teman-teman, setelah sempat mengalami penurunan tajam di pertengahan bulan. Kita tahu ya, tarif 115 dari Trump, lalu kembali ya discovery menuju memulihkan levelnya menuju akhir dari 2.800 ya, 2.900 lebih, teman-teman, di sini. Nah, kenaikan TVS ini, teman-teman, kenaikan setelah
dump crash ini teman-teman, itu menunjukkan bahwa partisipasi validator itu tetap kuat dan kepercayaan terhadap Ethereum itu tidak goyang oleh orang yang mengerti tentang Ethereum. Ya, karena Ethereum kan kita tahu top 2 sebagai coin teman-teman ya, masih di bawahnya Bitcoin jauh, cuman dia beda kungfunya sendiri karena Ethereum itu store of data kan, kalau Bitcoin store of value. Nah, kita lihat di sini lebih banyak Ethereum terkunci di staking intinya teman-teman ya. Jadi sirkulasi supply di pasar itu sirkulasi supply-nya Ethereum itu mengecil karena banyak yang di lock teman-teman. Menciptakan dasar struktur pasar yang lebih sehat dan berpotensi memperkuat tekanan beli demand pasca upgrade dari Fusaka ini teman-teman. And then kita lihat lagi on-chain transaction-nya teman-teman. Ini dompet baru ya, baru 5 hari yang lalu. Ini mungkin dari Bitmain teman-teman ya, sebuah perusahaan mining ya dari China. Itu keep ya buying Ethereum teman-teman, yang sekarang mereka hold 23.000 teman-teman, bisa cek ya di Arkham Intelligence. Ini nama walletnya Bitmain. Mereka nge-hold 23.772 ya teman-teman PG Ethereum. Yang mana kalau kita USD kan itu sekarang value-nya $75 million teman-teman, berdasarkan harga Ethereum sekarangnya 3.100. Nah, mereka itu keep buying teman-teman, dari 5 hari yang lalu. Ini bisa saya bilang wallet baru ya, karena dia kan baru dibuat 5 hari yang lalu kan. 5 hari yang lalu beli ini, mereka tes dulu $10, terus tuh langsung beli. Mereka tes lagi ya beli teman-teman. Kayaknya 2 hari lagi kayaknya hari ini mereka akan beli lagi teman-teman ya. Teman-teman bisa baca pattern-nya ya, per 2 hari mereka beli. Bisa cek di Arkham Intelligence. Terus tuh dari on-chain perpetual teman-teman, dari Hyperliquid ada juga yang long Ethereum ya teman-teman. Yang dimana di sini ya walaupun dia merah karena banyak transaction orang ini itu loss teman-teman. Mulai dari long atau enggak short Hyperliquid, long short ZEC teman-teman, ZEC. Cuman yang menguntungkan di sini dia masih ngehold posisinya long Ethereum. Dia entry di 3.000 teman-teman, 3.085. Terus tuh harga sekarang kan 3.100. Titik likuidasinya ada di $12 teman-teman. Dan juga orang ini ngelong dengan $11 million. Itu lumayan besar teman-teman, dengan leverage kali 20. And then dari on-chain yang lain ada banyak dompet-dompet baru teman-teman ya, langsung ngebeli borong Ethereum setelah update Fusaka ini teman-teman. Contoh ini 91 million ya teman-teman, 2 jam yang lalu, data dari Nansen. Ini 34 menit yang lalu juga habis ngebeli langsung 19 million USD value of Ethereum. Terus tuh teman-teman ini ada Well ya. Ini tuh Well yang nge-short Bitcoin sendiri, yang untung sendiri teman-teman di waktu tarifnya Trump ya 115, itu tanggal 10 bulan 11 teman-teman, atau enggak nama eventnya itu 10/11 ya. Dia nge-short Bitcoin sendiri teman-teman dan untung sendiri. Dia tuh ngeminjam duit dari AAV, terus tuh dia nge-buy Ethereum. Jadi dia punya Ethereum nih, dia jaminkan di AAV teman-teman, protokol AAV. Ini teman-teman ya, dia jaminkan di protokol AAV. Terus tuh dia setelah dia dapat USDT, minjam USDT, dia tetap beli Ethereum teman-teman ya, langsung membeli Ethereum. Nah, kalau yang ini teman-teman itu sebuah OG teman-teman ya. Jadi orang itu membeli Ethereum 10 tahun yang lalu teman-teman. Dia tuh membeli $120 million dalam Ethereum. Itu harga Ethereum masih di bawah $5 kalau nggak salah teman-teman ya, 10 tahun yang lalu. Nah, dia punya Ethereum banyak nih kan, 40.000 Ethereum. Nah, dia staking teman-teman. Dia mau menjadi miner di smart contract-nya Ethereum. Dia staking untuk menjadikan POS ya, untuk menjadikan Ethereum-nya ini bekerja untuk mendapatkan more Ethereum teman-teman. Dia staking di smart contract-nya dari Ethereum. Ini OG 10 tahun yang lalu. Dia membeli Ethereum waktu zaman ICO 10 tahun yang lalu teman-teman. Jadi 2015 teman-teman ya, 2015-2016. Nah, ini dari sisi on-chain sangat bullish teman-teman. Nah, bagaimana outlook saya tentang Ethereum? Masih sama teman-teman, seperti yang tadi. Menunggu daerah retrace di daerah sini teman-teman untuk mencari high yang baru. Kan ini high-nya nih. Ini struktur terakhir lower high. Jadi di sini dia membentuk lagi lower high atau enggak titik
rendah, kan titik rendahnya ini kan. Jadi dia baru ini. Jadi lower high itu titik rendah yang semakin tinggi, teman-teman. Nah, ini high-nya. Nah, di dalam uptrend itu selalu ada higher high atau enggak titik tinggi. Ini titik tinggi kan. Dia akan membentuk lagi titik tinggi yang semakin tinggi atau enggak higher high. Mirip dengan ini ya. Titik rendah yang semakin tinggi. Dia akan mencari higher high dulu, entah di sini atau enggak di sini. Lalu mantul akan mencari lower high baru lagi. Lalu akan menembus mungkin 3669 di daerah sini, teman-teman ya. Oke, jadi segitu dulu untuk video kali ini, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.